Pada zaman dahulu kala, tepatnya di wilayah Sumatera Selatan, terdapat putri kemarau yang bernama asli Putri Jelitani. Dia disebut putri kemarau karena lahir pada musim kemarau. Sayangnya, ibundanya sudah meninggal dunia, sehingga dia menjadi putri semata wayang sang raja. Raja tersebut adalah raja yang bijaksana. Negeri yang dipimpinnya begitu tentram dan makmur. Namun, pada suatu ketika, negeri tersebut dilanda musim kemarau yang begitu panjang. Ada Juminten. Watina. Juminten, aku pengen ngobrol tahu sama kamu. Boleh, apa sih? Kenapa? Gimana nih? Kamu udah merhatiin belum sih masalah-masalah yang terjadi di negara ini? Oh, masalah yang itu? Iya, negeri itu emang lagi menyedihkan banget, tau gak sih? Banyak banget rakyat yang kekurangan air karena musim kemarau ini, ya nggak sih? Mengea. Iya sih, aku punya ide. Gimana kalau kita menghadap ke raja aja, biar dia nyelesain masalah ini. Bener juga tuh, aku setuju banget sama kamu. Ya udah, sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Look at the star, look how the shine for you. Selamat pagi, Baginda. Selamat pagi Bu Ibu, ada apa nih Bu Ibu datang kemari? Mohon maaf Baginda, kami datang ke sini. Sebenarnya ada yang ingin kami sampaikan kepada Baginda. Betul, Baginda. Ada apa tuh? Kami sudah tidak kuat dengan masalah yang terjadi di negara ini. Betul, Baginda. Kita kekurangan air, Baginda. Kita dilanda musim kemarau yang berkepanjangan. Tolong Baginda, tolong dengan amat sangat, tolong sekali selesaikan masalah ini. Tolong, Baginda, bantu kami. Baiklah rakyat jelataku. Sebenarnya saya juga sudah memikirkan masalah ini dari kemarin. Saya juga bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Kalian bingung? Sama saya juga. Semua orang akan bingung, tapi di surga nanti enggak. Jadi sebenarnya nanti saya akan menemui peramal nih untuk meminta solusi tips and trik juga untuk menyelesaikan kemarau ini. Semoga dia bisa menyelesaikan ya masalah ini. Amin. Amin. Terima Oke. kasih, Baginda. Baiklah kalau begitu. Baiklah, pergi Baginda. Terima kasih, Baginda. Sama-sama rakyatku. Raja segera bersiap-siap untuk menemui peramal yang dimaksud. Setelah itu, seluruh keluarga kerajaan berkumpul. Neng, kemari Neng. Iya ya. Jadi gini Neng, sebenarnya Ayah pengen menyelesaikan nih musim kemarau kita dan pergi ke seorang peramal yang ada di desa Antabranta. Jadi kira-kira Neng bisa nggak nih memimpin negara kita selama kepergian Ayah? Bisa dong ayah, boleh. Aku akan menuruti perintah ayah. Oke, kalau gitu bisa ya. Bisa dong ayah. Raja segera berangkat dan meninggalkan kerajaan. Setelah beberapa lama, raja pun tiba di kediaman peramal yang dituju. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, peramal itu membuka pintunya. Oh my god, jauh banget rumah si tuan peramal ini. Apa rumahnya nggak bisa di JGC aja? Permisi tuan peramal. Ada apa Baginda? Suatu kehormatan bagi saya didatangkan oleh Baginda Raja. Silakan masuk. Mohon maaf sebelumnya, ini hanya bubuk sederhana. Baik, jadi mohon maaf yang mengganggu waktunya tuan peramal. Ada apa? Jadi begini, di kerajaan saya itu sedang mengalami musim kemarau. Baik. Jadi suara saya serak ini karena saya udah jarang minum nih. Kayak Astagfirullahaladzim. saking keringnya saya sebagai raja juga tidak pernah dapat minum. Jadi saya tuh kadang gundah gelisah gitu ya, kayak capek banget. Musim kemarau terus kan panas ya Wak. Iya, betul. Apalagi kan nggak ada sunscreen waktu itu. Jadi apakah Tuan Peramal nih punya tips and trick untuk menyelesaikan masalah musim kemarau yang tidak habis-habis ini? Oke. Baik Baginda.
Silakan duduk di hadapan saya. Duduk yang rapi, tangan dilipat. Saya akan meramalkan untuk negeri Baginda tercinta. Sebentar, saya butuh 1 menit untuk berkonsentrasi. Baginda, Oh iya. Maaf, saya kaget. jadi saya menemukan petunjuk untuk menjadi solusi di negeri Baginda. Apaan tuh? Jadi begini, petunjuk tersebut akan segera hadir dalam mimpi seorang putri. Iya, seorang putri. Apakah itu harus putri kerajaan? Bisa jadi, mungkin saja bisa putrimu atau putrinya atau putri siapapun. Bisa. Asal itu masih di kerajaan Baginda. Saya tidak percaya ini. Bagaimana putri saya menjadi orang yang bisa menentukan nasib dalam kerajaan saya? Kita serahkan saja semuanya. Ini sudah takdir. Silakan tanya kepada seorang putri tersebut tentang mimpi yang dia alami. Disitulah petunjuk untuk negeri Baginda. Baik, kalau begitu terima kasih Tuan Pramal. Saya akan menanyakan putri saya soal masalah ini. Ya, baik. Terima kasih. Semoga bisa membantu. Shishie. Kamsahamnida. Arigatou gozaimasu. Sang raja pun meninggalkan rumah peramal. Setelah sampai di kerajaannya, raja kemudian menemui putrinya. Wahai putriku, jadi saya telah menemui Tuan Pramal yang kemarin tempo hari ayah ceritakan yang ada di Antahbrata itu. Jadi begini, dia itu menceritakan kalau engkau akan bermimpi sebuah solusi akan selesainya kemarau kita ini. Apakah engkau memiliki mimpi-mimpi aneh tersebut? Apalagi yang basah-basah? Karena kita butuh yang seger-seger nih. Maaf banget ayah. Oh iya. Aku belum pernah mendapatkan mimpi itu ayah. Apalagi mimpi basah itu ayah. Apa? Tidak ayah. Jadi menurut aku kita serahkan saja masalah ini ke Tuhan Yang Maha Esa ayah. Baiklah putriku, maafkan ayah karena tidak mengetahui hal itu. Kalau begitu, saya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik ayah. Pun tiba, sang putri tertidur di kamar pribadinya. Saat itu tidurnya, putri bermimpi bertemu dengan ibunya. Putri segera terbangun dari tidurnya. Raja juga masuk ke dalam kamar putri kemarau untuk menenangkannya. Ayah! Ada apa putriku? Ayah, aku mimpi ayah. Aku mimpi. Mimpi yang basah-basah? Enggak ayah, tentunya. iya. Aku Apa? mimpi bertemu Mami. Oh my god. Kata Mami, masalah kemarau ini ada jalan keluarnya ayah. Jika ada seorang gadis yang ingin berkorban untuk menyebur ke sebuah lautan ayah. Kalau begitu kita buat sayembara. Barang siapa putri yang ingin menceburkan dirinya ke laut, akan kita kasih dia harta 7 turunan. Setuju ayah. Saya juga. Pada keesokan harinya, raja menepati ucapannya. Raja mengumpulkan rakyatnya dan bertanya siapa yang mau berkorban sesuai dengan mimpi yang dialami oleh putrinya. Wahai rakyatku, jadi begini. Jadi putriku ini kemarin mimpi kalau dia bertemu ibunya, terus ketemu solusi yang menyelesaikan masalah kemarau kita ini. Jadi dia bermimpi kalau harus ada seorang gadis yang rela berkorban untuk menceburkan dirinya ke laut agar musim kemarau ini akan selesai. Jadi bagaimana rakyat-rakyatku? Apakah ada yang bersedia untuk menceburkan dirinya sendiri? Saya tidak memaksa, tapi kalau ada yang mau, ya nggak apa-apa sih. Mohon maaf ayah. Biar aku saja, aku rela untuk menyeburkan diri ke lautan. Jangan putriku. Kamu itu anak satu-satunya bagi saya. Kamu juga harus meneruskan kerajaan ini. Tidak ayah. Saya rela demi negeri ini ayah. Demi kemakmuran,
dan kesejahteraan rakyat jelata ini. Wow. Jadi, izinkanlah aku untuk berkorban, Ayah. Baiklah, kalau gitu nanti malam kita ke tepi laut. Akan saya jeburkan kamu ke sono. Oke. Oke. Malam pun datang. Raja dan putri serta rakyat sudah berada di tepi laut yang curam. Putriku, apakah kamu yakin dengan keputusanmu ini? Sangat yakin, Ayah. Aku yakin sekali. Jadi tolong ikhlaskan aku, Ayah, dan maafkan segala kesalahan-kesalahanku, Ayah. Baiklah kalau gitu. Saya juga tidak punya pilihan lain. Iya, Ayah. Putri, terima kasih banyak atas pengorbananmu. Terima kasih banyak Putri, kamu telah mengorbankan dirimu untuk rakyat ini. Kamu adalah putri terbaik sepanjang masa. Terima kasih Putri. Terima kasih, Putri. Hati-hati. Tidak apa-apa, aku ikhlas. Tibanya di istana, Raja pun tidur di dalam kamarnya. Kala itu, Raja mendengar sebuah suara gaib. Pergilah ke tepi laut dan temui putrimu. Suara apaan tuh? Apaan tuh? Aku sangat terharu dengan apa yang Putri lakukan. Dia benar-benar tulus membantu rakyatnya. Iya benar sekali, begitu besar pengorbanan dia untuk rakyat ini. Wahai rakyatku. Jadi begini, saya mendapatkan suara-suara goib. Jadi dia mendatangkan petunjuk bahwa kita harus kembali ke tepi laut. Untuk apa, Raja? Untuk menyelesaikan masalah kemarau ini. Baik, Raja. Mari kita ke laut. Ya. Mari kita ke laut. Skuy. Skol. Raja dan rakyat menuju ke tepi laut dan menemukan putri di sana. Putriku! Putriku! Bangun! Terima kasih! Putri! Terima kasih ya Allah! Kembali, Ayah. Selamat kembali putriku! Putriku! Terima kasih, Tuhan. Raja sangat bersukacita dan rombongan itu pun kembali ke istana. Masalah sudah terselesaikan dan beberapa tahun kemudian, Putri Kemarau menjadi ratu menggantikan ayahnya. Ia memerintah dengan bijaksana sehingga rakyatnya bisa hidup dengan tentram dan makmur. A few minutes later, 1 hour later, 24 hours later, 1 week later, 1 eternity later.